Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan pesugihan toko besi Lamongan. Suara jeritan dari bawah tanah. Namun sebelum itu sempatkan tulis selawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Malam itu hujan turun rintik-rintik di kota Lamongan. Jalanan basah memantulkan lampu-lampu kota yang mulai redup, menambah suasana sepi yang tidak biasa. Seorang pria muda bernama Raga Satmaka, seorang konten creator horor di YouTube dengan subscriber lebih dari 800.000, menurunkan ranselnya dari atas motor dan memandangi sebuah bangunan tua di ujung jalan pertokoan yang remang. Bangunan itu berbeda sendiri. Toko besi tua berwarna kusam, catnya mengelupas, namun papan namanya masih kokoh berdiri, bertuliskan CV, sumber logam. Sebuah toko besi yang katanya tidak pernah tutup, bahkan di malam hari. Raga menatap toko itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia sudah melakukan riset selama 2 minggu tentang tempat ini. DM masuk ke akun Instagramnya dari beberapa warga Lamongan yang mengaku bahwa toko ini punya aura mistis. Salah satu DM itu menulis, "Mas, kalau pengen bikin konten serem, datanglah ke toko besi di Jalan Veteran. Katanya, tiap malam Jumat, suka ada jeritan dari dalam tanah." Tak lama, Raga berjalan menuju warung kopi kecil di seberang toko. Ia duduk di bangku panjang kayu yang sudah lapuk, lalu memesan kopi tubruk kepada pemilik warung, seorang pria tua berkumis tebal bernama Pak Mul. "Pak, saya numpang nanya, itu toko besi di seberang, beneran buka malam-malam?" tanya Raga sambil menyesap kopinya. Pak Mul tidak langsung menjawab. Ia menatap toko itu dengan mata yang seperti menyimpan beban bertahun-tahun. "Buka, tapi bukan buat orang biasa. Malam-malam yang datang ke situ, bukan pembeli. Lebih cocok disebut penjemput." "Penjemput?" Pak Mul hanya mengangguk, lalu menunduk. Hujan makin deras. Dari balik jendela warung, Raga melihat siluet seseorang berdiri di dalam toko, padahal jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. "Mau bikin video tentang itu toko, Mas?" tanya Pak Mul tiba-tiba. Raga mengangguk pelan. "Iya, Pak. Saya biasa bikin konten horor. Banyak yang suruh saya liput toko ini." Pak Mul menghela napas panjang. "Saya cuma mau bilang satu hal. Kalau Mas niatnya pengen nyari sensasi, jangan terusin. Tapi kalau memang mau tahu kebenaran, siap-siap nggak bisa tidur tenang lagi." Hening. Tiba-tiba, dari arah belakang toko, terdengar suara besi diseret. Suaranya panjang, nyaring, seperti ada seseorang menarik lempengan baja di atas lantai beton. Disusul dengan suara jeritan pelan, lirih, dan tidak manusiawi. Raga spontan berdiri, menoleh ke arah suara. Tapi dari jendela toko, tak ada apa-apa. Hanya siluet barang-barang logam yang tersusun rapat. "Mas Raga," suara Pak Mul gemetar. "Dulu saya punya adik, kerja di toko itu. Nggak pernah pulang. Sampai sekarang, nggak ketemu." Raga menatap pria tua itu. Kaget. "Serius, Pak?" Pak Mul hanya menatap lurus. "Saya yakin dia masih di situ. Tapi sudah bukan manusia lagi." Angin malam membawa aroma karat dan tanah basah. Raga merasakan bulu kuduknya berdiri. Kontennya baru akan dimulai, tapi rasa ngeri sudah menjalari pikirannya. Ia tahu, malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar cerita horor YouTube biasa. Karena ada sesuatu yang bersembunyi di balik besi-besi tua toko itu. Dan itu bukan sekadar kisah, itu kutukan. Keesokan harinya, langit Lamongan masih mendung. Raga sudah bersiap sejak pagi. Dengan kamera kecil yang bisa dipasang di saku jaket dan mikrofon tersembunyi, ia menyamar sebagai pembeli biasa dan mendatangi toko besi itu. Pintu toko terbuka setengah, menimbulkan decit tajam saat disentuh. Bau khas besi tua langsung menyeruak dari dalam, bercampur aroma hangus yang tidak wajar, seperti bau logam terbakar yang menyengat di tenggorokan. Di dalam toko, susunan besi, mur, baut, dan berbagai peralatan logam tampak ditata rapi. Namun ada yang terasa aneh. Toko itu terlalu hening, seakan suara dari luar tidak bisa masuk.
Tak ada suara kendaraan, tak ada suara burung, bahkan detik jam dinding pun seolah mati. Raga melangkah masuk. Di balik meja kasir, berdiri seorang pria tua bertubuh kekar, mengenakan kaos dalam lusuh dan celana pabrik. Wajahnya keras, dengan sorot mata tajam dan kulit yang seperti terlalu lama terpanggang api. "Cari apa?" Suaranya datar, tak bersahabat. Raga berpura-pura gugup. "Mau cari paku beton, Pak, sama plat galvanis." Pria itu menatapnya lama sebelum berbalik dan mengambil barang. Gerak tubuhnya lambat, seperti robot, namun tanpa suara. Tak ada bunyi langkah, tak ada bunyi besi tergeser. Semua terlalu senyap. Sambil menunggu, Raga memperhatikan keadaan sekitar. Di salah satu sudut toko, ia melihat sebuah pintu baja kecil, berbeda dari pintu-pintu lain. Warnanya lebih gelap, hampir hitam pekat, dan seolah berdenyut. Ada aura yang membuat tengkuknya dingin saat melihatnya. Barang yang dipesan diserahkan, dan harga disebutkan. Raga terkesiap. Mahal, 2 kali lipat dari harga pasaran. Namun sebelum sempat menawar, pria itu berkata pelan, "Kalau mau murah, silakan ke tempat lain." Dan anehnya, saat Raga membayar dan hendak keluar, seorang pria lain masuk. Wajahnya pucat, mengenakan baju kerja kotor, tanpa suara. Ia tidak bicara, tidak menyapa. Langsung berjalan ke bagian belakang toko dan menghilang di balik pintu baja hitam itu. Raga berhenti di depan pintu, ingin merekam lebih dalam, tapi suara berat pria kasir tadi menegurnya tajam. "Bukan tempat umum." Raga hanya tersenyum kikuk dan keluar. Dari kejauhan, ia melihat 2 orang lain mendekat toko. Mereka mengenakan pakaian seperti montir, tapi tanpa ekspresi. Sama seperti pria tadi, pucat, mata sayu, mulut tertutup rapat. Mereka masuk tanpa bicara, tanpa belanja. Bukan pelanggan, tapi seperti pemuja. Malam harinya, Raga kembali ke penginapan dan memutar rekaman yang dia ambil diam-diam. Tak ada suara. Semua video dalam toko tanpa audio, meski kameranya normal. Namun di detik ke-17 rekaman itu, saat kamera mengarah sebentar ke pintu baja hitam, terdengar suara samar. "Jangan buka, jangan buka, jangan buka." Berulang 3 kali, seperti bisikan dari dalam tanah. Raga menatap layar dengan keringat dingin. Toko itu bukan hanya tempat jual beli besi. Ia seperti mulut gerbang, dan pintu hitam itu mungkin menuju sesuatu yang lebih tua dan lebih lapar dari logam apapun di dunia ini. Dan malam Jumat akan tiba. Ia belum tahu, tapi kehadirannya sudah diperhatikan. Pagi itu kabut turun rendah, menutupi sebagian jalanan desa. Raga memutuskan untuk menyusuri wilayah belakang toko, berharap bisa menemukan sudut pandang warga lokal tentang keberadaan CV, sumber logam. Ia berjalan ke sebuah gang kecil yang berada tak jauh dari warung kopi Pak Mul, dan mendapati deretan rumah tua yang sebagian besar sudah ditinggalkan. Di salah satu teras rumah, duduk seorang pria tua bertubuh kurus dengan tatapan kosong menatap pohon mangga tua. Wajahnya keriput, namun sorot matanya menyimpan kisah panjang yang belum usai. Namanya Mbah Sukir, salah satu warga tertua di kawasan itu. "Sampean orang baru ya?" Sapanya tanpa diminta. Suaranya serak namun tenang. "Iya, Mbah. Saya cuma pengen tahu soal toko besi itu," jawab Raga hati-hati. Mbah Sukir tertawa pendek, hambar. "Ah, toko besi setan itu ya?" Raga duduk di kursi kayu reot di sebelahnya, menyalakan perekam suara. "Kenapa dibilang toko besi setan, Mbah?" Mbah Sukir terdiam lama, lalu berkata pelan, seperti sedang mengulang kembali luka masa lalu. "Dulu, sebelum semua ini terjadi, yang punya toko itu cuma tukang las keliling. Namanya Pak Widodo. Hidupnya pas-pasan, tapi jujur. Anaknya cuma 1, namanya Bayu. Pinter ganteng tapi sayang, umur nggak bisa diajak kompromi." Raga menajamkan telinga. Bayu mati di depan toko lama. Kecelakaan. Ketabrak truk besi pas pulang sekolah. Waktu itu toko belum ada, cuma lapak kecil las-lasan. Sejak kematian itu, Pak Widodo menghilang dari kampung.
Lama, hampir setahun. Mbah Sukir menghela napas. Pas balik lagi, dia udah berubah. Berubah gimana, Mbah? Dia buka toko besi besar. Bukan pakai kredit atau modal, tapi langsung punya gudang penuh logam. Gajinya gede, barangnya lengkap. Tapi, ada yang janggal. Orang-orang yang kerja di sana, beberapa mulai hilang. Ada yang pulang bawa luka bakar. Ada juga yang tiba-tiba jadi linglung, ngomong sendiri. Raga mencatat cepat. Waktu itu warga curiga. Lalu mulai nyebar kabar kalau Pak Widodo main pesugihan. Ada yang bilang dia ke pantai selatan. Ada juga yang bilang dia ngasih tumbal. Tapi yang paling ngeri, katanya dia nyambung kontrak sama yang disebut buta kawat. Buta kawat. Raga mengulang. Kaget. Mbah Sukir mengangguk pelan. Makhluk halus penjaga logam. Kalau ingin kaya dari besi, syaratnya cuma satu, tanam daging manusia di bawahnya. Raga menggigil. Beberapa waktu setelah itu, orang-orang di sekitar toko mulai ngalamin kejadian aneh. Malam-malam dengar suara besi dipukul-pukul, jeritan dari dalam tanah. Dan yang paling serem, anak-anak kecil yang main di sekitar toko, kadang tiba-tiba kesurupan. Mulut mereka ngomong pakai suara serak, bilang, "Lepaskan Bayu, dia bukan untukmu." Bayu. Raga bergidik. Iya, ada yang bilang, Bayu nggak pernah benar-benar mati, tapi juga nggak hidup. Dia dikurung dalam tubuh logam. Dan tiap malam Jumat, tubuhnya digerakkan oleh makhluk itu demi nyari tumbal baru. Langit mulai mendung. Angin berhembus lembut, membawa aroma besi dan tanah basah. Mbah Sukir berdiri dengan susah payah. "Kamu rekam semua ini ya, Le?" tanyanya. Raga mengangguk pelan. Mbah Sukir menatap langit. "Hati-hati. Kadang, orang yang mencari kebenaran justru akan dikorbankan agar rahasia tetap terkubur." Dan tepat saat Raga berpamitan dan mulai berjalan menjauh, ia menoleh ke belakang. Di balik jendela rumah Mbah Sukir, sesosok bayangan kecil berdiri. Tubuhnya tampak seperti logam, matanya hitam, dan mulutnya terbuka tanpa suara. "Bayu." Malam itu, suasana Lamongan seperti membeku. Kamis malam, satu malam sebelum Jumat Kliwon, dan hawa aneh menggantung di udara. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada tawa anak-anak, bahkan suara motor pun seperti malas lewat. Raga memutuskan untuk melakukan hal yang gila, mengendap masuk ke toko besi saat toko mulai tutup. Dengan kamera night vision, senter merah, dan keberanian setipis kertas, ia menyusup lewat pagar belakang. Ia sudah meneliti lokasi ini selama beberapa hari. Di belakang toko ada lorong sempit yang berakhir di tembok tinggi. Namun ada satu celah kawat yang bisa dilalui tubuh manusia. Begitu masuk, udara langsung berubah dingin. Terlalu dingin untuk ukuran malam tropis. Bau karat dan oli menyesakkan dada. Raga merunduk, menyalakan kamera, dan mulai merekam setiap langkahnya. Ia menyusup ke dalam gudang utama, dan langsung melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Di tengah ruangan, terdapat lingkaran logam besar, semacam altar, dengan tiang-tiang besi melingkar. Di atas altar itu, tergantung tubuh manusia. Bukan manusia biasa. Tubuh itu tampak seperti manusia, tapi kulitnya berlapis lempengan besi, seolah dagingnya sudah menyatu dengan logam. Tangan dan kaki diikat rantai. Matanya kosong, namun sesekali bergerak cepat seperti robot kejang. Tiba-tiba, dari sudut gelap ruangan, suara berderak muncul. Klang, klang, klang. Raga buru-buru tiarap. Dari balik tumpukan baja, muncul 4 orang pria berpakaian lusuh. Wajahnya datar, kulit mereka seperti hangus, dan mata mereka hitam legam. Mereka berjalan melingkari altar sambil membawa potongan daging mentah. Salah satu dari mereka mendekat ke tubuh besi itu, lalu menaruh potongan daging ke dalam rongga dadanya yang terbuka seperti mesin. Tubuh itu bergetar. Raga menahan napas. Tiba-tiba, salah satu pria berkata dalam suara yang tidak alami, seperti suara besi digesek. "Bangkitlah Bayu, malam ini waktumu tiba." Tubuh besi itu menggerakkan kepalanya. Perlahan,
Sendi-sendinya berbunyi seperti baut yang berkarat diputar paksa. Mulutnya menganga, namun bukan untuk bicara, tapi menangis. Ya, suara tangisan lirih terdengar dari tenggorokan logamnya. Tangisan yang tidak manusiawi. Dan dari balik dinding toko, pintu baja hitam yang sempat dilihat Raga sebelumnya, terbuka sendiri. Dari sana keluar sesosok makhluk tinggi besar, tak berbentuk jelas. Badannya terdiri dari logam cair yang menghitam dan berdenyut. Suaranya tidak terdengar tapi terasa, seperti ribuan jarum menancap di telinga. Makhluk itu menyentuh tubuh Bayu dengan satu tangan yang bercabang-cabang, dan seketika, mata Bayu menyala merah. Para pria lusuh itu membungkuk. "Buta Kawa telah datang," bisik salah satunya. Tiba-tiba, kamera Raga mulai bergetar. Night visionnya menjadi blur. Ia tahu waktunya kabur. Namun saat ia berdiri dan mundur pelan-pelan, kakinya menyenggol batang baja. Bruk! Semua kepala menoleh serempak. Mata logam Bayu menatap langsung ke arah Raga. Dan ia tersenyum. Tubuh Raga langsung membeku. Ia tidak bisa bergerak. Matanya terkunci pada senyum dingin Bayu. Makhluk logam yang semestinya tidak hidup, kini menatapnya seperti seekor predator menemukan mangsanya. Detik berikutnya, terdengar suara gemeretak keras, seperti ribuan rantai bergerak bersamaan. Bayu melangkah. Langkahnya berat, namun pasti. Setiap injakan kakinya meninggalkan bekas cekung di lantai beton. Para lelaki pemuja tidak bergerak. Mereka berdiri, seolah menanti perintah. Sementara dari arah lorong baja hitam, makhluk logam cair yang disebut Buta Kawat mulai menyusup keluar. Tubuhnya merambat di dinding, meninggalkan jejak hitam berasap. Raga tahu, kalau ia diam 1 detik lagi, ia akan mati. Dengan sisa keberanian yang nyaris hilang, ia berbalik dan lari. Napasnya memburu. Kamera di tangan hampir terjatuh. Ia menyusup di antara tumpukan besi tua, menghindari jeruji berkarat dan tiang-tiang logam yang menjulang seperti penjara. Tapi Bayu mengejarnya, tanpa suara. Satu-satunya tanda kehadiran Bayu adalah denting-denting logam yang beradu dan sesekali suara tangis serak yang menyayat. Tangisan itu terdengar seperti anak kecil menangis di tengah hujan logam. Tangisan itu semakin keras, semakin dekat. Raga berhasil mencapai bagian belakang toko. Celah pagar yang tadi ia lewati masih terbuka, tapi tertutup oleh sosok Pak Widodo. Wajahnya tak lagi seperti manusia. Matanya bersinar merah seperti bara, dan kulitnya menghitam, seperti diselimuti jelaga. Ia mengangkat tangan, dan dari balik telapak tangannya muncul paku-paku logam yang menancap sendiri ke tanah di sekeliling Raga. "Kenapa kamu ikut campur?" tanyanya pelan, tapi nadanya mengandung ancaman. "Kamu tidak tahu berapa mahalnya harga kekayaan ini." "Ini pesugihan, Pak," teriak Raga. "Ini pembantaian." Pak Widodo tersenyum tipis. "Kau tahu siapa yang pertama kali saya tumbalkan? Diri saya sendiri. Saya serahkan jiwa saya untuk membangun ini semua. Sekarang, aku hanya cangkang. Tapi Bayu, dia abadi." Tiba-tiba suara raungan logam terdengar dari belakang. Bayu datang. Mata merahnya menyala garang. Dari tangannya muncul semacam pisau baja yang tumbuh langsung dari lengannya. Ia melangkah pelan, namun tanah di bawahnya retak setiap kali kaki logam itu menghantam lantai. Raga panik. Ia menyalakan lampu blitz kamera. Cekrak. Bayu berhenti. Makhluk logam itu membenci cahaya. Ia mengangkat tangannya dan menutupi wajahnya, berteriak seperti besi panas direndam air. Raga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia melempar kamera kecilnya ke arah Bayu, lalu kabur melewati sisi kanan pagar yang mulai lapuk. Dengan tangan penuh luka, ia memanjat dan terjatuh ke semak-semak di luar area toko. Dari balik pagar, suara dentuman keras dan jeritan logam menggema. Raga berlari tanpa menoleh. Tubuhnya lecet, nafasnya habis. Tapi ia berhasil keluar. Namun sesuatu masih salah. Saat ia akhirnya sampai di pinggir jalan dan menatap jam tangannya, jarum jam diam, tidak bergerak. Waktu telah berhenti. Lagi, ia memandang ke sekitar. Jalanan kosong, tidak ada suara.
Tidak ada angin, tidak ada kehidupan. Dan di kejauhan, terdengar suara roda besi berputar. Bayu masih mencarinya. Malam yang membeku seakan tak mau berakhir. Waktu tetap tak bergerak, seperti seluruh alam semesta sedang menahan napas, menunggu sesuatu, atau seseorang, untuk dikorbankan. Raga terengah-engah, bersembunyi di balik dinding rumah kosong dekat area toko. Dari celah genting yang runtuh, ia bisa melihat ke dalam halaman belakang toko besi. Namun kali ini, pemandangan yang ia lihat tidak masuk akal. Di tengah halaman, di mana sebelumnya hanya ada tumpukan besi tua, kini terbuka sebuah lubang besar, seperti mulut tanah yang menganga lebar. Di sekitarnya berdiri para lelaki pengikut buta kawat, memegang obor logam yang apinya berwarna biru kehijauan. Dan dari dasar lubang, terlihat jejak-jejak tubuh manusia. Tengkorak, tulang belakang, sisa pakaian kerja, semuanya terkubur setengah. Seolah tanah itu adalah kuburan massal yang disamarkan selama bertahun-tahun. Tapi yang membuat Raga semakin ngeri adalah tubuh-tubuh itu masih hidup. Mereka menggeliat, mengerang tanpa suara, terperangkap dalam lapisan baja yang menyatu dengan tulang mereka. Mayat-mayat hidup. Wajah-wajah mereka berlumur karat dan darah kering. Sebagian dari mereka menatap ke atas, menuju langit malam yang tak bergerak. Lalu terdengar suara berat menggema dari dalam tanah. Tumbalku belum cukup. Tanah bergetar. Salah satu lelaki pemuja terjatuh, lalu tubuhnya ditarik masuk ke dalam lubang secara tiba-tiba. Ia berteriak, namun jeritannya teredam dalam lapisan tanah dan logam. Raga tersentak. Ia ingin kabur, tapi ia tahu, ini bukan sekadar kisah pesugihan. Ini adalah kontrak abadi antara manusia dan entitas gaib penjaga logam. Ia harus mencari bukti yang lebih kuat. Kamera utamanya memang hilang saat dilempar ke arah Bayu, tapi ia masih punya satu, kamera mikro yang tersembunyi di dalam jaketnya. Ia memutuskan untuk masuk kembali, tapi bukan dari belakang. Ia memutari toko, menyusup lewat parit sempit yang mengalir ke bawah bangunan. Aroma lumpur busuk dan logam menyengat hidung, namun ia tetap maju, merayap dalam kegelapan. Beberapa menit kemudian, ia sampai di ruang bawah tanah toko, ruang yang tak pernah ditunjukkan kepada siapapun. Dan di sanalah inti dari segalanya. Di dalam ruangan pengap itu, berdiri sebuah mesin raksasa dari zaman kuno, setengah tertanam di tanah, dipenuhi roda-roda besi dan paku panjang. Di sekelilingnya tergantung puluhan boneka manusia, tapi bukan boneka biasa. Mereka adalah manusia asli, yang diubah menjadi bagian dari mesin. Setiap kali mesin itu bergerak, satu dari mereka akan mengerang lirih. Darah mengalir di antara sambungan baut dan paku, menetes ke dalam baskom besar di tengah ruangan. Di dinding ruangan terdapat lukisan kuno yang tampak digambar dengan darah. Sesosok makhluk bersayap logam, dengan mulut berbentuk gerigi dan mata merah membara. Di bawah lukisan itu tertulis dalam aksara Jawa kuno, "Kaya tanpa batas, tapi bayar dengan jiwa." Tiba-tiba, mesin itu berhenti. Semua lampu padam. Suara langkah berat terdengar dari lorong belakang. Bayu datang lagi, tapi kali ini, ia tidak sendiri. Pak Widodo pun ikut turun. Raga tidak punya tempat bersembunyi. Ia menekan tombol pada kamera mikro, mulai merekam. Pak Widodo berjalan mendekat ke mesin, lalu meletakkan sesuatu di tengah altar logam, sebuah foto. Foto anak kecil, foto Bayu semasa hidup. "Sebentar lagi, kau akan sempurna, nak," bisiknya dengan suara bergetar. "Kita akan buat dunia tunduk pada besi. Takkan ada yang miskin lagi. Takkan ada yang mati sia-sia, seperti kau dulu." Bayu mendekat ke altar. Tangannya yang dari baja terangkat, menyentuh foto itu. Seketika tubuhnya bergetar hebat, dan ia menjerit. Jeritan manusia yang direnggut kembali dari alam logam. "Aku tidak mau ini," teriak Bayu. Bukan suara makhluk, bukan suara mesin. Itu suara seorang anak yang tersesat. Pak Widodo panik. Ia memanggil nama Bayu. Namun tubuh Bayu mulai retak, meledak dari dalam, seperti mesin yang rusak. Dan saat tubuh logam Bayu runtuh, segalanya runtuh bersamanya.
Mesin berhenti. Jeritan berhenti. Lubang di halaman belakang menutup sendiri. Para pemuja menghilang seperti kabut pagi. Hanya Raga yang tersisa di kegelapan ruang bawah tanah, menggenggam kamera mikro yang kini menyimpan kebenaran paling mengerikan. Namun sebelum ia sempat keluar, terdengar suara dari dinding. Masih ada satu tumbal yang belum dibayar. Langkah kaki Raga terhenti. Suara itu bukan suara manusia. Bukan pula suara Bayu yang barusan meledak. Itu suara yang seolah keluar dari dalam rongga logam, dalam, berat, dan memerintah. Seperti gemuruh palu besar yang menghantam dada dari dalam. Masih ada satu tumbal yang belum dibayar. Raga menoleh ke segala arah. Tapi ruang bawah tanah itu sunyi. Mesin sudah mati. Lampu padam. Namun bayangan di dinding mulai bergerak sendiri. Dari balik pantulan cahaya merah yang muncul entah dari mana, sosok Buta Kawat muncul. Ia bukan sekadar makhluk logam. Ia raksasa dengan tubuh setinggi 2 meter, dibalut kawat-kawat berduri yang bergerak sendiri seperti ular. Wajahnya tak punya mata, hanya mulut yang terus-menerus mengunyah sesuatu yang tak terlihat. Mungkin jiwa, atau doa-doa yang tak terkabul. Buta Kawat melangkah keluar dari dinding, membentuk wujud nyata di depan Raga. Dan di tangannya terlihat kamera. Kamera yang tadi dilempar Raga ke arah Bayu. Masih utuh, masih menyala. Tapi, dalam layar kamera itu, Raga melihat sesuatu yang membuat darahnya mengalir dingin. Wajahnya sendiri. Namun bukan seperti ia sekarang. Wajah itu tampak tak bernyawa. Dengan luka di leher. Dan di belakang tubuh itu, terlihat Bayu, tersenyum. Raga mundur. Tak mengerti. Apa maksudmu? Suaranya bergetar. Buta Kawat menjawab tanpa suara. Tapi di kepalanya muncul cahaya merah yang membentuk satu kalimat. Kau sudah mati, Edi. Raga terdiam. Tiba-tiba semuanya masuk akal. Waktu yang berhenti. Langit yang tak berubah. Jalanan kosong. Jeritan yang tak terdengar siapa-siapa. Ia bukan pelarian. Ia bukan penyelamat. Ia korban. Sejak ia dilempar oleh Bayu keluar toko, tubuhnya tak pernah benar-benar lolos. Yang keluar dari pagar waktu itu hanyalah roh, atau lebih tepatnya, cangkang jiwa yang masih penasaran. Dan Buta Kawat datang, bukan untuk membunuhnya, tapi menagih. Kontrak ini tidak akan selesai sampai semua yang melihat kebenaran menjadi bagian darinya. Raga tersentak. Ia sadar bahwa merekam segalanya berarti ia terikat. Kamera itu adalah bukti dan juga kutukan. Berarti tidak ada jalan keluar, bisiknya. Namun tiba-tiba terdengar suara dari atas. Ada. Sinar putih menyorot dari lubang kecil di atap ruang bawah tanah. Sesosok wanita tua muncul, rambutnya digulung, matanya tajam seperti baja. Ia membawa keris berwarna hitam, mengkilap seperti terbuat dari potongan malam itu sendiri. Namaku Mbah Wangi, ucapnya. Kau satu-satunya yang masih bisa menghentikan Buta Kawat, kalau kau mau menukar satu hal. Apa? Kenangan. Semua yang kau tahu, tentang hidupmu, tentang ibumu, tentang masa kecilmu. Semuanya akan hilang, tapi kau bisa bebas. Kamera ini akan jadi satu-satunya saksi, dan kau harus memilih, tinggal dan menjadi tumbal terakhir, atau pergi, dan lupakan semuanya. Raga menatap keris di tangan Mbah Wangi, lalu menatap kamera yang merekam wajah matinya, lalu menatap Buta Kawat, yang kini diam, menanti, senyap. Dan di saat itulah, Raga memilih. Ia berjalan perlahan ke arah Mbah Wangi, menatap mata wanita tua itu, dan mengangguk. Mbah Wangi menusukkan keris ke dada Raga, tapi bukan luka yang muncul. Cahaya. Ledakan putih menyilaukan memenuhi ruangan bawah tanah. Dan ketika Raga membuka mata, ia berdiri di pinggir jalan Lamongan. Siang hari, ramai, penuh orang. Ia hidup, tapi tak mengingat siapa dirinya. Di sakunya hanya ada satu benda, sebuah kamera, dengan satu video berjudul Rahasia Toko Besi Berdarah di Lamongan.
Raga berjalan menyusuri trotoar kota Lamongan dengan langkah bingung. Ia menatap wajah-wajah orang yang lalu lalang, berharap mengenali satu pun dari mereka. Tapi tidak ada satupun memori yang muncul. Seolah seluruh hidupnya sebelumnya telah dihapus. Namun satu hal masih melekat erat di tangannya. Kamera. Ia menyalakannya. Di dalam memori hanya ada satu file. Video berdurasi 13 menit. Thumbnailnya menunjukkan gambar toko besi tua yang terbakar separuh, dengan tulisan bergetar merah menyala di bawahnya. Rahasia toko besi berdarah di Lamongan, bukti nyata pesugihan. Dengan jari gemetar, ia memencet tombol play. Video dimulai dengan rekaman buram, seolah berasal dari sudut kamera pengintai. Terlihat Raga sendiri, ia yang sedang hidup, menyusup ke dalam toko besi. Adegan-adegan berikutnya menampilkan potongan mengerikan. Tubuh manusia tertanam di logam, mesin pemakan daging, dan bayu yang mengerang dalam wujud logam setengah manusia. Lalu, muncul bagian yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sesuatu yang bahkan tidak ia alami. Sebuah ritual. Tertulis di sudut video. Rekaman tanggal 13 Maret, pukul 2.59 pagi. Terlihat Pak Widodo berdiri di tengah lingkaran darah, membaca mantra dari kitab tua. Di sekitarnya, 4 orang terikat dan disiksa. Darah mereka ditampung dalam ember baja. Dari dalam tanah muncul wajah-wajah yang meminta pertolongan. Namun tak satu pun yang peduli. Suara bayu terdengar memohon, "Ayah, jangan lanjutkan." Namun suara itu tenggelam oleh jeritan kesakitan. Dan di akhir video, muncul wajah buta kawat menatap langsung ke arah kamera. Lalu layar menjadi hitam. Tiba-tiba kamera panas di tangan Raga. Ia menjatuhkannya. Namun sebelum menyentuh tanah, kamera itu menghilang. Seolah terserap ke dalam udara. Atau diserap kembali ke alamnya. Tubuh Raga limbung. Ia terduduk di trotoar. Matanya kosong. Namun pikirannya mulai digerayangi rasa takut. Tak lama kemudian, seorang remaja lewat. Ia melihat Raga yang kebingungan. Lalu menghampiri. "Mas, nggak apa-apa?" Kelihatannya kayak orang bingung. Raga menoleh, menggeleng lemah. "Aku nggak tahu aku siapa." Remaja itu mengambil ponselnya. "Mas, viral loh. Nih lihat." Ia membuka sebuah video dari YouTube. Thumbnailnya persis seperti di kamera Raga tadi. Channelnya Raga Loka Investigator. Judulnya sudah mencapai 3 juta views hanya dalam semalam. Di kolom komentar, orang-orang berdebat. Ini beneran bukan settingan ya? Kalau ini bohongan, efeknya keren banget. Tapi kalau nyata, serem sih. Gue kenal orang yang kerja di toko itu, dia hilang 2 minggu lalu. Namun yang membuat bulu kuduk Raga merinding bukan itu, melainkan satu komentar yang disematkan paling atas. Akunnya tanpa nama. Hanya ikon wajah tersenyum berlumuran karat. Komentarnya berbunyi, "Tumbal ke-10 sudah lengkap. Tunggu toko baru kubuka di kota kalian." 2 hari kemudian, di Jakarta, sebuah toko besi baru dibuka di pinggir jalan. Mul, ramai, banyak pelanggan. Plang tokonya berbunyi, "Toko Besi Kawat Jaya asli Lamongan." Dan di dalamnya, di balik dinding toko, terdengar suara besi yang terus berputar, seperti mesin yang baru saja dihidupkan kembali. 3 bulan setelah video viral, toko besi berdarah, mengguncang dunia maya, suasana mulai tenang kembali. Berita tentang pesugihan, hilangnya warga Lamongan, dan pembakaran toko besi mulai tenggelam digantikan oleh skandal selebriti dan video prank. Tapi tidak bagi seorang lelaki tua yang tinggal di pinggiran Surabaya. Namanya Mbah Said, seorang tunanetra yang sehari-hari bekerja sebagai pemijat keliling. Mbah Said memang buta, tapi ia melihat lebih banyak daripada orang-orang yang punya mata. Dan malam itu, saat bulan merah menggantung rendah, Mbah Said bermimpi. Ia melihat kereta dari besi berduri melintasi lorong gelap. Di dalamnya, ratusan jiwa merintih, menggeliat dalam tubuh-tubuh logam yang sudah tak lagi berbentuk manusia. Di bagian depan, seseorang mengemudikan kereta itu, berwajah muda, penuh kebingungan. "Siapa dia?" bisik Mbah Said dalam mimpi.
Suara dari langit menjawab, dia yang ditinggalkan. Dia yang menyimpan pintu terakhir. Keesokan harinya, Mbah Said mencari seseorang. Ia tak tahu siapa, hanya mengandalkan suara batinnya. Ia berjalan dari gang ke gang, dari stasiun ke terminal, hingga ia mencium aroma logam yang menyengat di bawah flyover kota. Di sanalah ia menemukan Raga, sedang duduk diam, tanpa tujuan. Wajahnya kusam dan tak mengenali dunia. "Anakku," kata Mbah Said sambil meraba wajah Raga. "Kau penjaga pintu pesugihan." Raga tersentak. Suara itu seperti menyentuh sesuatu di dalam dadanya. Memori yang tak bisa ia jangkau mulai bergetar. Aku pernah lihat makhluk dari kawat, tapi aku nggak tahu siapa aku." "Karena kau pernah menukar ingatanmu untuk hidup," jawab Mbah Said. Tapi sesuatu belum selesai. Raga menunduk. "Toko itu sudah hancur." "Belum," jawab Mbah Said pelan. "Itu hanya pintu cabangnya. Yang asli, yang pertama, masih berdiri. Di bawah tanah, di sebuah kota yang sudah hilang dari peta, Ngimbang." Raga menatap lelaki tua itu. "Aku harus ke sana." Mbah Said mengangguk. "Kalau kau tidak datang, maka pesugihan ini akan hidup lagi. Di tiap kota, di tiap sudut pasar. Dan kali ini, yang jadi tumbal bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak." Raga menelan ludah. Perlahan, di pikirannya muncul potongan-potongan ingatan samar. Bayangan wajah Bayu, jeritan dari dalam toko, dan suara kamera. Tiba-tiba, tangan Raga gemetar. "Aku tidak bisa sendiri." "Kau tidak sendiri," jawab Mbah Said. Ia menoleh ke arah lorong gelap. Dari sana, muncul 5 orang. Semuanya warga Lamongan yang kehilangan keluarganya di sekitar toko besi itu. Salah satunya seorang jurnalis, seorang lagi tukang bangunan, dan 1 orang perempuan hamil bernama Ira, adik Bayu yang sempat menghilang. Mereka semua menatap Raga, siap mengikutinya ke Ngimbang. Perjalanan dimulai malam itu juga. Mereka naik mobil tua yang dibekali peta kuno, peta yang hanya bisa dibaca dengan meneteskan darah di ujungnya. Di tengah hujan deras, mereka menyusuri jalan-jalan rusak, menuju sebuah tempat yang bahkan Google Maps tidak mengenalinya. Ketika mereka tiba, desa itu tampak seperti desa mati. Tak ada listrik, tak ada suara. Tapi ada satu hal yang membuat mereka menggigil. Toko besi dengan pelang berkarat bertuliskan, "Kawat Pusaka sejak 1899. Dan di bawahnya, terukir dalam logam, "Kami tidak menjual, kami mengambil." Raga memejamkan mata. Kali ini, ia harus masuk dan menyelesaikan semua. Malam di Ngimbang terasa sepi, dan udara begitu dingin hingga menembus tulang. Tidak ada suara binatang malam, hanya desisan angin yang mengalir melalui pohon-pohon tua yang memayungi desa itu. Raga dan kelompoknya berhenti di depan toko besi yang sudah lama ditinggalkan. Toko itu tampak jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan, dan sangat berbeda dari apa yang terekam dalam memori Raga. Ada aura gelap, seperti sesuatu yang menunggu mereka di dalam. Tanpa kata, mereka melangkah masuk. Pintu berderi terbuka dengan suara yang mengerikan, seperti ada sesuatu yang menahan untuk tidak membiarkan mereka masuk. Begitu mereka menginjakkan kaki ke dalam, ruangan itu terasa semakin sempit, meskipun toko itu terlihat luas dari luar. Logam berkarat dan mesin tua terlihat mengelilingi mereka. Di tengah-tengah ruangan, ada sebuah meja kayu besar yang terbuat dari kayu hitam mengkilap, dan di atasnya sebuah peti tua, terkunci rapat. Ini yang mereka cari," bisik Mbah Said. Matanya tajam menatap peti itu. "Apa itu?" tanya Raga, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Mbah Said menghela napas. "Itulah gerbang terakhir, tempat di mana pesugihan ini dimulai. Dan di sana, jiwa-jiwa yang tak pernah bebas akan terkunci selamanya." Raga mendekati peti itu, merasakan hawa dingin yang semakin kuat. Semua ingatannya, kehilangan, ketakutan, kebingungannya, berpadu dalam satu kesadaran yang jelas. Ia tahu, ia harus membuka peti itu, untuk mengakhiri segalanya.
Ira, yang sejak tadi hanya diam, mendekat dan memegang tangan Raga. Kamu harus berhati-hati. Ada sesuatu di dalam sana yang lebih buruk dari kematian. Di luar, suara gemuruh mulai terdengar, seperti suara besi yang menggerundel. Entah itu angin atau sesuatu yang lebih jahat. Semuanya terasa menekan. Dengan napas berat, Raga memegang kunci yang ia temukan di sakunya. Kunci yang ia tidak ingat kapan ia dapatkan, tetapi sepertinya sudah menunggu untuk digunakan. Ia menancapkan kunci itu ke dalam gembok, dan dengan suara berderak keras, peti itu terbuka. Di dalamnya bukanlah harta, bukan juga benda magis, melainkan sebuah ruang gelap, yang terlihat seperti dunia lain. Di sana, ratusan wajah manusia terperangkap, wajah-wajah yang tampak penuh penderitaan. Mereka meronta, berusaha keluar, namun tubuh mereka terjebak dalam logam yang mengeras, seolah menjadi bagian dari mesin itu. Salah satu wajah menarik perhatian Raga. Itu adalah wajah Bayu, temannya yang hilang. Wajahnya tampak kacau, terbelah, namun ia tersenyum pahit. Aku sudah tak bisa keluar lagi. Raga, kamu harus melakukannya. Ini pilihan terakhirmu. Raga merinding. Jiwa-jiwa ini, termasuk Bayu, sudah terperangkap di dunia antara, di bawah kekuasaan pesugihan yang tak akan pernah memberi kebebasan lagi. Bayu, meski sudah menjadi bagian dari pesugihan, berbicara pelan, seolah tahu waktu mereka hampir habis. Kamu harus menghancurkan toko ini. Hancurkan gerbang ini. Kalau tidak, semuanya akan terus berlanjut. Raga menatap sekeliling. Wajah-wajah yang tampak begitu nyata, merintih dalam diam. Semua orang yang pernah terlibat, semuanya harus mengorbankan sesuatu untuk tetap hidup. Dan mereka yang masuk dalam lingkaran ini tak akan pernah lepas. Sampai seseorang berhenti membuka pintu. Mbah Said mendekat dan meraih tangan Raga. Kamu harus membuat pilihan. Nak, pilihannya sudah ada, tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya. Raga mengangguk, lalu melangkah ke meja kayu, tempat di mana sebuah palu besar terletak di atasnya, tampak tua dan berkarat. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat palu dan memukul peti dengan kekuatan yang ada, menghasilkan suara dentuman keras yang menggema ke seluruh toko. Suara itu memecah keheningan, dan pada saat itu, ruangan mulai bergetar. Kegelapan yang mencekam mulai merembes keluar dari peti itu, menelan ruang satu persatu. Semua wajah-wajah yang terperangkap itu mulai menghilang, tertarik oleh kekuatan yang tak terduga. Gerbang terakhir mulai runtuh. Toko besi bergetar seakan-akan akan hancur bersama seluruh pesugihan itu. Namun, ketika Raga menatap kembali ke dalam peti, ia melihat sesuatu yang lebih menakutkan daripada apapun yang ia lihat sebelumnya. Tangan bayangan meraih ke arahnya. Tangan yang tak lagi manusia, seperti logam yang mengalir, membungkus dirinya dengan rapat. Ada satu hal yang tak bisa kau hancurkan, Raga. Itu adalah kontrakmu dengan kami. Ketika Raga merasakan diri ditarik ke dalam kegelapan itu, ia tahu satu hal, pesugihan ini tidak akan berakhir hanya dengan satu pilihan. Ini adalah akhir dari semuanya, atau mungkin baru saja dimulai. Dan dengan satu jeritan terakhir yang menggema, toko besi Kawat Jaya, tempat segala kutukan itu dimulai, menghilang dalam kepulan asap hitam. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.